Mulai dari hal kecil seperti mengecek CV dan profil para lulusan di platform pencarian kerja. Apakah sudah sesuai dengan standar industri? Kalau belum, kami siapkan career treatment secara one-on-one untuk memberikan improvement, seperti menambahkan sertifikat dan pengalaman virtual internship untuk dimasukkan ke dalam CV mereka. Sering bingung jawab pertanyaan interview? Kami juga berikan solusinya sampai kamu bisa menjawab dengan "Wih", seperti saat diminta untuk memperkenalkan diri. Jangan menjawab, "Nama saya Indra, biasa dipanggil Iin. Usia saya 19 tahun, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara." Tapi, lebih baik menjawab, "Saya Indra, background saya awalnya adalah desain grafis, dan saya baru saja lulus dari program Full Stack Developer Hacktivate. Saat ini, saya fokus membangun karir menjadi software engineer." Supaya jawabanmu terfokus dengan info-info yang dibutuhkan rekruter saat interview. Itu baru salah satu teknik. Masih banyak teknik interview sampai negosiasi dengan perusahaan yang akan kami berikan sampai kamu jadi pilihan terdepan. Kami lebih dari sekedar peduli. Makanya, kami memberikan performance improvement plan untuk mengasah potensi diri para lulusan agar bisa terus melangkah ke depan. Belum move on dari gagal technical test? Oh, come on. Kami juga memberikan technical mentoring secara one-on-one untuk membantu kamu mengevaluasi dalam mengerjakan technical test yang diberikan lebih dari 900 perusahaan rekanan kami agar bisa lolos tahap seleksi. Kalau ada banyak tangan yang siap bantu kamu meraih karir impian, kenapa harus ragu? Kami tunggu kamu di Activate sekarang. Kalian jago apa? Jago makan, jago dari kenyataan. Jangan zaman kayak aku lah, jago yang bela diri. Kamu tarik suara, Doraemon dan bayi wanita. Tapi punya banyak ilmu ternyata nggak menjamin gampang dapat kerja dengan gaji yang tinggi. Udah ratusan kali kirim lamaran, tapi belum juga dapat balasan. Apakah aku harus punya duit, punya kuasa, tapi buatku enggak sih? Salah. Sorry, kita orang lagi. Apakah aku harus tambah ilmu biar dapat panggilan kerja? Mas, Mbak, esnya nih. Mas, Mbak, es dulu nih. Yuk, Mas. Es, Mas. Es ini bisa nambah ilmu loh. Emang ada es bisa buat nambah ilmu? Ya ada dong. Ini namanya SNPL. Study Now, Pay Later dari Bootcamp Hacktivate. Nanti setelah lulus, Masnya bisa jadi full stack developer, bisa juga jadi data scientist, dan bisa juga jadi digital marketer. Gimana? Mau pilih yang mana? Atau mau pilih saya? Aduh deh Mbak, saya lagi kere. Tenang aja. Ini Masnya bisa bayar, bisa dicicil setelah lulus 16 kali loh. Dan juga kita bisa bantu untuk dapat pekerjaan. Gimana? Menarik? Menarik sih. Cuma enggak dulu deh Mbak, saya tuh udah banyak ilmu, gampang bisa dapat kerja. Loh. Udah Mbak, saya duluan dulu ya Mbak. Tapi Mas. Mungkin udah saatnya aku tambah ilmu lagi biar benar-benar jadi. Sebelum terlambat, akhirnya aku milih SNPL buat belajar di Bootcamp Hacktivate. Prosesnya mudah dan cepat, nggak perlu bayar full di awal, aku bisa fokus belajar sampai lulus jadi programmer. Sisanya bisa dicicil setelah lulus, bahkan bisa dicicil setelah kerja dengan fasilitas hiring partner Hacktivate yang bikin dapat kerja jadi lebih mudah. SNPL bikin hidup aku berubah dari si paling jago jadi si jago coding. Nah, kalau kamu mau lulus ide apa nih? Yuk, jangan ragu untuk tambah ilmu dengan SNPL di Bootcamp Hacktivate. Mas,
Mas, udah belum mas Oh, laptopnya? ya, ya, Masih maaf, Mbak. probation. Ya, maaf, Balikin Mbak. dulu. Siap. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Kak. Oke, waduh, benar-benar semangat nih. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di event kita pada malam hari ini. Aku tahu pasti teman-teman di sini hari ini banyak yang masih beraktivitas mungkin. Coba deh, aku mau tahu apakah teman-teman di sini ada yang udah di rumah atau ada yang masih di jalan atau bahkan ada yang masih di kantor, kampus atau sekolah? Mungkin boleh di kolom chat aku mau tahu nih, teman-teman sekarang lagi di mana posisinya? Yuk, yuk, di rumah. Oke, malam. Di kamar, Kak, di kos. Oke, baru pulang. Sempro. Wah, selamat Kak Ezra. Semoga lancar untuk urusan lainnya ya setelah sempro. Di rumah lagi gym. Waduh. Wah, Kak siapa sih tadi? Kak Arbi. Semoga tetap sehat tapi tetap nyari ilmu ya. Keren banget. Terima kasih, teman-teman. Waduh. Lagi nunggu TJ, lagi nunggu apa nih? Oh, oke. Semangat teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ada di rumah, ada yang di gym, ada yang lagi di jalan, ada yang lagi nunggu TJ, ada yang lagi nunggu cari kerja, ada yang macam-macam ya. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya walaupun lagi beraktivitas tapi tetap mau join dan belajar kita pada malam hari ini di event Hacktivate bersama Kak Stefani nanti ya. Oke, mungkin ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan aku Feni selaku MC pada malam hari ini yang akan temani teman-teman untuk berbincang-bincang malam hari ini. Nah, aku lihat nih pesertanya yang daftar banyak banget ya. Ada 100 lebih. Aku hampir shock kayak wah rame sekali. Oke, semoga teman-teman di sini juga keadaannya sehat ya karena lagi hujan terus dan semoga nanti ilmu yang teman-teman dapatkan dari Kak Stefani juga bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, aku sebelumnya mau tahu nih, teman-teman tahu Hacktivate nggak sih? Dan sejauh apa teman-teman tahu Hacktivate? Boleh deh di kolom chat ditulis tahu Hacktivate itu apa dan setahu kalian tuh Hacktivate tuh apa sih gitu. Yuk, boleh yuk. Udah Kak, saya udah ikut beberapa program terakhir yang sama IBM. Oke Kak, Kak siapa nih? Kak Kamil. Saya lihat angkanya. Sorry. Wah, thank you Kak Kamil. Oh iya teman-teman yang mungkin nanti mau tanya-tanya mengenai program-program Hacktivate, seperti Kak Kamil yang sudah mengikuti beberapa program Hacktivate juga mungkin Kak Kamil kalau misalkan atau teman-teman yang lain misalkan setelah event ini terus berkenan untuk join sebagai apa namanya sebagai students di bootcamp Hacktivate boleh banget gitu. Nggak tahu Kak. Oh masih ada yang belum tahu Hacktivate ya? Oke. Nah, saya penasaran tentang SNPL. Oke. Oke, boleh Kak. Nah, ini kebetulan setelah ini kita akan bertemu sama tim admissionnya Hacktivate, yaitu Kak Aulia. Nah, nanti boleh teman-teman mungkin tanya-tanya atau di akhir acara nanti akan ada sesi bersama Kak Aulia lagi, tapi sekarang kenalan dulu. Mungkin Kak Aulia akan spill-spill apa sih itu Hacktivate gitu ya. Boleh halo Kak Aulia atau Kak Yara ya teman-teman biasanya dipanggilnya. Halo Kak Oke, Yara. halo, selamat malam semuanya. Suaraku udah kedengaran dengan jelas, teman-teman? Aman, Kak. Kak. Aman. Malam. Aman Selamat ya, malam. oke. Ini siapa semangat sekali open mic, keren banget. Oke. Oke, sebelumnya kenalin, aku Yara, aku yang akan nemenin teman-teman untuk sesi sampai di akhir gitu ya. Tapi tenang, kalau data science dan data analitik nanti sama ahlinya. Nah, mungkin sebelum kita perkenalan Hacktivate, aku mau sedikit biar nggak tegang-tegang banget gitu ya. Kita main Menti dulu kali ya.
Oke, jadi nanti teman-teman scan barcode yang di sebelah kiri atau bisa dibantu ininya kodenya di 46519519. Masuk ke menti.com. Nah, terus kalau teman-teman udah masuk, teman-teman boleh reaction gini, jempol. Oke. Wah, udah lumayan banyak ya. Yuk, kalau sampai 10 baru kita next ke pertanyaannya. Tenang, ini pertanyaannya bukan pretest ya, jadi nggak perlu takut teman-teman. Oke, next. Wah, udah banyak banget yang join. Oke, thank you Ica udah dibantu. Jadi teman-teman masuk ke mentimeter.com, kemudian masukkan kodenya di 46519519. Oke. Nah, sebelum kita kenalan ke Hactivate, gimana? Aku pengen tahu dulu gitu ya. Gimana perasaan teman-teman di hari ini? Seneng kah mau belajar data science atau sebel kah gara-gara kerjaan atau excited kah gitu? Teman-teman boleh tulis, pusing Kak ketemu bug. Oke, anak IT banget ya Kak Farhan. Excited belajar hal baru. Oke, seneng sih. Masih ada sihnya. Yuk teman-teman, biasa aja. Oke, next. Satu kata yang terlintas ketika teman-teman mendengar Hacktivate. Tadi udah di spill dikit sama Kak Farhan, saya sering ikut programnya Hacktivate dan saya penasaran tentang SNPL, Kak. Hahaha. Nah, kalau dari teman-teman yang lain, ketika mendengar Hacktivate, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Boleh tulis, ini nggak ada bener, nggak ada salahnya, gitu ya. Oke, kok balik lagi ke halo kenalan yuk, boleh di next? Terus. Oke, bootcamp programming, program belajar, course, terus ada yang jawab di kolom chat, coding, software engineer. Oke, baik. Ada lagi, IT, pelatihan. Oke. Nah, karena teman-teman sudah nulis tadi ya, sekarang next. Kenapa tertarik belajar data science atau data analitik? Apa menurut teman-teman karir switch, apa dibutuhkan untuk switch karir? Atau misalkan prospek karir ke depannya itu lebih oke? Atau meningkatkan skill? Atau karena materinya yang menarik? Belum ketemu bug aja ya. Kemudian mengikuti tren terkini. Ini paling banyak adalah prospek karir. Oke. Wah, meningkatkan skill. Oke, baik. Oke, boleh di next. Nah, setelah itu teman-teman boleh tulis atau pilih gitu ya, ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk join bootcamp di Hacktivate, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman? Apakah menurut Kak, teman-teman kak, interupsi kak. Izin sholat isya dulu ya kak. Oke, apakah menurut teman-teman kurikulum yang diajarkan atau learning value atau biaya, fasilitasnya seperti penyaluran kerja, karir service, atau format pembelajaran online atau offline? Nanti kita akan bahas fasilitas apa sih yang ada di Hacktivate sehingga ini Kak Farhan nulis platform belajar yang terverifikasi industri. Gimana caranya teman-teman di Hacktivate itu membantu teman-teman lainnya untuk mendapatkan kerja gitu. Nah, teman-teman boleh tulis apa yang akan teman-teman tanyakan supaya tidak tenggelam, boleh tulis di sini atau misalkan boleh disimpan dulu nanti di sesi akhir teman-teman boleh up lagi pertanyaannya. Dan aku mau info dulu nih sedikit buat teman-teman spill bahwa di Hacktivate masih ada scholarship untuk night bootcamp termasuk comprehensive data analytic dan scholarship WIT, Women in Tech, tapi ini khusus perempuan aja untuk data science. Jadi, teman-teman stay sampai akhir, aku akan share linknya dan link-link lainnya yang bisa teman-teman
gunakan gitu ya. Gitu paling Feni. Nanti kayaknya pada excited banget nih ya bertanya. Oke, Yara, aku kembalikan bener. lagi ke Feni ya. Iya, thank you Kak Yara. Wah, teman-teman ini berarti benar-benar se-excited itu ya untuk acara hari ini. Dan tadi kayaknya udah mulai rame nih yang mau nanya-nanya ke Kak Yara mengenai beasiswa atau scholarship atau program-program Activate atau metode pembayaran yang ada di Activate. Atau teman-teman kayak Kak sebenarnya tuh boleh nggak sih di Activate tuh kayak aku tanya-tanya dulu atau konseling lah gitu ya. Boleh banget teman-teman nanti akan bertemu Kak Yara dan tim Kak Yara lainnya. Nanti akan bertemu dengan tim admission, teman-teman boleh tanya dulu konsultasi, program apa sih yang cocok sama teman-teman di, Hactivate, biar belajarnya tuh lebih enak gitu ya. Nah, mengenai data science juga teman-teman masih bisa kok nanti tanya-tanya ke Kak Yara mengenai programnya ataupun mengenai metode pembayaran tadi karena ada yang udah nanyain SNPL ya, gitu. Oke. Karena tadi oh iya, tadi ada yang izin buat sholat, teman-teman yang masih mau, melakukan ibadah sholat Isya dulu, nggak apa-apa. Mungkin yang mau belajar bersama Kak Stef dulu, nggak apa-apa juga. Oke, mungkin karena udah rame banget dan udah ada yang nge-chat aku ini barusan, "Kakak, kapan mulainya belajar sama Kak Stef?" Kayaknya ini pengikutnya Kak Stef, aku takut nanti aku digeruduk. Oke, maka dari itu mungkin langsung aja nih. Halo Kak Stefani. Halo Kak, Oke Kak, nih udah rame banget Kak, aku udah di chat. Kayaknya ini rame banget ya kayaknya. iya nih Kak, oke. Mungkin langsung aja ya Kak. Dan selamat belajar teman-teman semua. Oke Kak, Oke, aku share screen dulu ya teman-teman. Oke, kelihatan Kak? Aman Kak. Oke, Aman Kak, aman. oke Kak gitu. Oke teman-teman, malam semuanya, ini udah jam rawan nih, kalau udah jam segini nih, pasti udah mulai banyak yang ngantuk habis aktivitas ya seharian. Hari ini kita bakal bahas tentang data itu bukan sekedar angka, tapi data itu dari insight ke peluang. Nah, sebelum kita mulai, aku kenalan dulu ya teman-teman. Masih banyak banget yang belum kenal aku di sini. Kenalin semuanya, nama aku Stefani Dwi Utomo. Saat ini aku bekerja sebagai data and AI analyst sekaligus salah satu AI engineer konsultan di salah satu retail company. Education aku sekarang masih S2 di Universitas Gadjah Mada untuk AI, kelas Master of AI. Oke. Nah, kita mulai ya semua. Ini ice breaking sedikit dulu nih. Jadi ada quote yang nyebutin kalau without data, you are just another person with an opinion. Nah, kalau menurut teman-teman, quote ini bener nggak nih kira-kira? Gimana nih teman-teman? Ada yang punya jawaban tentang quote ini? Quote ini? Bentar, aku keluar lagi. Boleh open mic ya teman-teman, aku kayaknya nggak bisa buka kolom chat deh. Jadi di sini tuh karena kenapa kok disebut opinion aja? Karena sekarang kalau nggak ada data ya nggak ada proof-nya. Jadi kalau nggak ada data ya kita anggap itu cuma opini seseorang aja, bukan nggak ada proof-nya gitu. Nah, hal unik lagi sekarang, karena tadi disebut ya, data itu kan berarti jadi proof nih. Hal unik lagi yang paling baru adalah data itu adalah the new currency. Kalau dulu mungkin sering dengar data is the new oil. Nah, kalau sekarang nih makin ke sini, data itu disebut sebagai data is the new currency. Nah, kenapa kok bisa data itu jadi sebuah mata uang gitu? Nah, ini ya teman-teman, pertanyaannya adalah gimana sih kita bisa ngubah data, insight jadi peluang kayak gitu.
Jadi kita mulai masuk ya teman-teman ke materinya. Nah, jadi sebenarnya kan kita akan bahas semua ya sampai kenapa data itu akan jadi peluang. Tapi kita back dulu, kita ke background-nya dulu ya. Nah, apa sih itu data scientist, data science? Nah, data science sendiri itu sebenarnya menggabungkan ilmu statistik, komputer, dan domain knowledge untuk mengolah data jadi insight. Nah, tadi kan berangkat dari data, jadi insight, terus jadi peluang. Nah, di sini data science itu adalah untuk membuat kita dapat insight-nya dulu nih. Gimana cara kita dapat insight-nya? Oh, dari kita dapat polanya, dari sebuah data, dari kita buat prediksi, terus juga bisa ngebantu kita mengambil keputusan. Ini gambaran data science-nya. Kita mungkin nantinya akan ada studi kasus ya teman-teman. Tapi kita pegang dulu ini. Data science itu untuk menemukan pola, membuat prediksi, dan untuk pengambilan keputusan. Kita pegang 3 kata itu dulu ya. 3 hal itu dulu. Nah, terus caranya buat kita dapat 3 Q itu, apa yang harus kita lakuin? Yang kita harus lakuin ya analytics. Analytics itu apa? Analytics itu adalah proses kita cari polanya dari data. Nah, jenis-jenis analytics apa sih yang bisa kita lakuin buat kita tuh dapat insight dari data dan ngambil polanya dari data itu? Nah, yang bisa kita lakuin itu ada yang pertama deskriptif. Deskriptif itu mulai dari kita tahu apa yang terjadi. Misal, laporan penjualan. Tuh, kita tanya tuh apa yang terjadi dari laporan penjualan saat ini. Oh, ada kenaikan, ada penurunan, kayak gitu. Terus habis itu diagnosis. Itu mengapa kok terjadi itu. Jadi kita mulai nih, analisis penyebabnya, kayak penyebab churn atau yang lainnya. Misal kalau kita berangkat dari penjualan tadi, kenapa kok penjualannya turun, kenapa terjadi itu, kenapa kok penjualan ini meningkat, gitu. Terus yang selanjutnya, prediktif. Prediktif ini apa yang akan terjadi? Kita akan ngelakuin forecasting penjualan. Nah, kalau misal nih, tadi penjualannya menurun, kenapa? Terus apa yang harus dilakuin? Oh, mungkin kalau penjualannya ini menurun, karena apa? Oh, karena ada saingan di produk yang sama. Terus apa yang harus dilakuin? Oh, ningkatin promo atau yang lainnya. Terus yang keempat itu preskriptif. Preskriptif itu apa yang sebaiknya dilakuin untuk optimisasi strateginya. Nah, apa yang harus dilakuin ini tuh ya, kalau yang tadi, apa yang terjadi kan, yang akan terjadi kan berarti forecastingnya kita mungkin menambahkan promo. Terus apa yang sebaiknya dilakukan? Oh, itu emang misal nih dari banyak pilihan, kita tentuin nih dari banyak pilihan yang akan kita lakukan dari forecasting itu, apa yang akan kita pilih untuk sebaiknya kita lakukan tuh yang mana. Nah, kurang lebih untuk analytics tuh kayak gitu teman-teman. Nah, ini contoh nyatanya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, Spotify itu ada rekomendasi playlist dengan analisis preferensi musik. Dia juga berangkat dari 4 hal ini. Contoh, kalau di Spotify, ketika orang-orang dengerin musik ataupun ini kan pasti kelihatan ya, oh misal musik A, ini didengar 1 juta pendengar dalam 1 bulan. Nah, kenapa kok musik ini didengar 1 juta pengguna dalam 1 bulan, 1 juta kali diputar gitu. Oh, karena musik ini nih lagi dipakai jadi backsound TikTok mungkin kayak gitu. Jadi dia lagi ngehits nih lagunya. Terus apa yang harus dilakuin? Oh, karena ini lagi ngehits, kita rekomendasiin lah playlist ini. Kita taruhin di atas lagi kayak gitu. Atau mungkin dengan cara kita ngelihat oh user ini tuh mendengar genre serupa. Berarti genre selanjutnya mungkin dia akan suka dan membuat dia akan lebih lama menggunakan aplikasi itu. Dan kayak jatuhnya lebih setia juga dengan aplikasi itu mungkin kayak gitu. Nah, di Tokopedia atau Shopee teman-teman pasti udah ini ya di e-commerce lah. Teman-teman pasti udah sering banget. Nah, itu biasanya rekomendasi produk itu berdasarkan perilaku usernya. Contoh, ketika kita masukin pencarian, kita mencari sesuatu, seringkali yang muncul nanti di home kita adalah apa yang sering kita cari.
Jadi sesuai dengan apa yang kita cari. Atau biasa yang ya kalau kita udah beli kadang itu tetap masih muncul beberapa, tapi lebih sering berdasarkan apa yang kita cari atau yang kita lihat. Terus yang ketiga di sini adalah Gojek atau Grab. Biasanya dia lakuin prediksi permintaan dan penentuan harga dinamis. Nah ini kalau teman-teman lihat selalu ada analisis dari tren makanannya. Jadi dia pasti udah melakukan analytics di sini untuk tren makanannya. Menu terlaris 2024, menu terlaris untuk GoFood Hemat, menu terlaris makanan jajanan asin versus jajanan manis yang terlaris kayak gitu. Dari situ dia menentukan pembayarannya. Oh mungkin pembayaran yang ini bisa nih karena orang udah sering beli yang ini, penjualan yang untuk resto tertentu itu sering, jadi vouchernya tuh bisa diturunin, nggak terlalu voucher diskon yang terlalu tinggi gitu. Kayak gitu. Atau bahkan bisa sebaliknya, karena dia sering beli kita kasih voucher biar selalu beli di situ lagi. Itu sih. Nah, karena tadi kan kelihatannya jatuhnya gambaran besarnya ya teman-teman. Apa yang udah kita lihat tadi itu apa yang udah sehari-hari kita temui. Yang jatuhnya itu adalah gambaran besar kayak gitu. Nah, caranya kita sampai dapat ke sana itu gimana? Mulai dari pengolahan data. Di sini kita pasti ada yang namanya proses data pipeline. Proses data pipeline itu adalah kita mengumpulkan data, ngumpulin data itu bisa banyak hal. Bisa dari API, dari log transaksi, bisa dari dataset publik, atau bahkan dari data-data lain di luar sana kita bisa kumpulin data-data mungkin di sosial media, itu bisa kita pakai. Terus yang kedua, kita harus bersihin nih data-datanya. Bersihin tuh nggak selalu hapus duplikat, isi missing value, handling outlier. Ketika data yang kalian jalanin itu udah bener-bener big data yang memang udah keisi semua, bisa jadi bersihin datanya itu mulai dari, analisis nih kita ada data tertentu yang sudah nggak dipakai dalam rentang waktu tertentu karena memang udah terlalu besar datanya. Terus habis itu yang ketiga kita bisa simpen datanya. Dari data kita bisa simpan ke database kayak database SQL, NoSQL. Terus juga kita bisa simpan ke data warehouse. Yang keempat itu adalah kita visualisasikan datanya. Karena lebih mudah kita storytelling dari data yang udah divisualisasikan daripada kita buka data berupa table. Nah, tools-tools yang biasa kita pakai untuk melakukan semua ini tuh ada kayak Excel atau SQL. Ini tools-tools yang umum aja ya teman-teman. Sebenarnya kalau di industri pun kita pasti jatuhnya udah masuk ke yang lebih advance toolnya. Itu bisa kita pakai Excel atau SQL untuk ngolah datanya, analisis dasar. Python buat kita tahu, persebaran datanya kayak gimana. Kita bisa pakai library-library yang ada di Python. Terus juga ada BI tools, mau Tableau, Power BI. Itu bisa kita pakai buat bikin dashboard yang interaktif. Nah, tadi aku singgung dikit ya, kalau storytelling itu kan kita lebih mudah storytelling data yang berupa visual gitu. Karena ini, data tanpa visualisasi itu sulit dimengerti. Teman-teman coba lihat kalau dari gambar di sini, bulan, ada data tabel bulan, produk A, produk B, produk C. Terus teman-teman harus lihat kayak gini. Mungkin ini masih enak ya dilihat karena cuma 12 bulan aja. Tapi gimana kalau udah ada tahunnya? Datanya pasti lebih kompleks lagi. Nah, kalau teman-teman lihat dari berupa visualisasi dan teman-teman storytelling kan, dari gambar aja teman-teman bisa lihat penjualan untuk produk C paling tinggi ada di bulan Desember. Gitu. Nah, itu jauh lebih sederhana untuk memberikan informasinya. Nah, ini contoh ya teman-teman, ini contoh kasus. Di sini aku pakai Brazilian e-commerce datasetnya. Ini adalah dataset publik yang ada di Kaggle. Di sini ada beberapa yang di-highlight teman-teman. Teman-teman tanpa buka datanya pun, setelah kita baca hasilnya, pasti kita bisa tahu juga ini datanya arahnya kemana. Di sini ada new customer yang ada setiap bulannya.
Bisa dilihat juga grafik dia pertambahannya untuk new customer setiap bulannya. Terus di sini ini data dari 2016 sampai 2018. Terus di sini bisa kelihatan juga monthly revenue-nya dan juga dari customer baru dan customer saat ini. Ketika ada bulan-bulan tertentu di 2017 contohnya, itu data dari new customer itu jauh lebih tinggi daripada customer yang existing. Terus untuk selanjutnya itu yang di bawah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada monthly total quantity sold yang terjual sama total sales-nya. Ini bisa kita lihat nih, total sold sama total sales-nya nih. Ini sama ya, sold sama sales-nya. Nah, dari semua itu kita tahu nih, produk mana sih yang paling tinggi penjualannya dari weight ratingnya dulu nih kelihatannya. Karena yang paling tinggi dari weight ratingnya itu yang produk Flores nih, ini 10 produk dengan rating tertinggi weight rating. Kenapa pakai weight rating? Karena dihitung dari pembobotan average rating sama rating count. Nah, kalau sekarang teman-teman di bidang yang bukan datanya, teman-teman orang yang akan menentukan keputusan untuk apa yang akan dilakukan e-commerce ini selanjutnya. Teman-teman lihat penjualan seperti ini. Nah, ini tuh bisa diajak storytelling dari datanya. Karena new customer itu kadang lebih tinggi penjualannya daripada existing customer. Itu kemungkinan terjadi karena banyaknya promo yang untuk customer baru kayak gitu. Itu teman-teman bisa arahkan storytelling-nya ke sana. Nah, tapi contohnya kalau ini kan agak luas banget ya teman-teman bahasnya, karena di sini pun nggak mungkin sama mungkin ya kasusnya kayak di Indonesia, kayak ini Brazilian e-commerce, bukan dataset Indo. Nah, gimana kalau kita pakai dataset yang mungkin lebih umum kita dengar? Nah, ini ada dataset Netflix. Siapa orang yang sekarang mungkin nggak nonton Netflix atau nggak nonton serupa Netflix yang lainnya. Ini objektifnya dia mau nge-explore konten trennya. Dia lihat regional distribution-nya, dia mau lihat ratingnya, mungkin duration-nya juga, growth pattern-nya dari Netflix. Terus juga di sini dia punya beberapa key field dari datasetnya. Mulai dari core-nya itu ada tipenya, ada title-nya, ada country, ada kapan film itu dimasukkan ke Netflix, release year-nya, ratingnya, duration-nya. Terus untuk yang engineered-nya ada year add. Jadi engineered ini adalah apa yang ditambahkan dari hitungan yang kita lakukan. Misal nih, year added itu kita dapat dari data yang kapan ini dimasukkan. Jadi kapan itu dimasukkan, date-nya itu kan udah year sama date. Year-nya kita take out buat kita tahu kapan dia dimasukin. Terus duration-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman. Ternyata di data set Netflix movies ini ada 2 jenis. Yang pertama ada movies, yang kedua ada TV show. Di mana movies ini tuh ada 70% movies dan 30% TV show. Lalu kita bisa lihat nih, kita karena mau lihat regional distribution-nya, ternyata dataset ini tuh distribusinya lebih banyak di United States, di mana yang lainnya tuh 58% dan United States itu 48%. Nah, gimana kita lihat lagi nih berdasarkan konten count-nya untuk 10 country ke atas. Tetap ada yang paling besar itu ada di negara yang United States, US. United States. Ada di US, yang lainnya lebih rendah. Terus di sini kita bisa tonton juga nih teman-teman. Ada percentage dari konten berdasarkan maturity level. Berdasarkan maturity level itu ada 46% itu adult content, 10% itu kids friendly, 44% itu general audience. Jadi kita tahu nih dari 100% dari seluruhnya itu ada paling banyak 46% itu konten dewasa.
Terus di sini kita bisa lihat nih perkembangan setiap tahunnya. Kita lihat lagi nih lebih dalam dari maturity levelnya. Oh, dari dari yang tahun 2000 ke bawah itu film yang rilisnya 2000 ke bawah, itu bisa dilihat nih. Kira-kira berapa banyak sih? Oh, masih paling tinggi itu di general audience-nya. Nah, selama beberapa tahun selanjutnya, dari tahun 2000 sampai 2015, general audience itu masih paling tinggi. Tapi tahun 2016 sampai tahun 2020, adult content ini lebih tinggi daripada yang general. Gitu. Kita bisa lihat, bisa storytelling dari grafisnya. Nah, terus di sini kita bisa tahu juga nih, oh genrenya itu kayak apa ya kalau yang movie. Di sini, ini pakai word cloud. Nah, word cloud ini semakin besar tulisannya berarti semakin banyak genre itu. Kalau di sini paling banyak berarti ada action adventure, ada komedi drama, the drama, children family. Nah, terus untuk TV show-nya paling tinggi di sini ada anime series. Ada Spanish language, reality, action, adventure, gitu. Nah, ini untuk kita ngevisualisasiin datanya, teman-teman. Nah, kalau sekarang ditanya, terus data analisisnya di mana sih, Kak? Kalau kita udah bisa visualisasiin kayak gini. Nah, data analisis itu biasa dilakukan untuk kita ngambil keputusan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, berarti apa sih yang bisa kita ambil keputusannya dari dataset ini? Apa ada recommendation nggak nih buat kita? Oh, kalau misal nih, kita lihat kan tadi berarti dalam 20 tahun ya, dalam rentang 20 tahun pertumbuhan penambahan filmnya seperti ini. Berarti kita bisa masukin lagi nih, di tahun 2020 penambahan film itu relatif rendah. Jadi kita bisa nambahin juga tuh, kira-kira kalau kita tambah lagi filmnya itu termasuk nggak buat kita penambahan user baru kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini ini termasuk dalam decision making teman-teman buat sisi bisnisnya. Terus habis itu kita bisa lihat nih, kalau di sini kan persebarannya lebih banyak di United States, teman-teman. Nah, tapi kan ada negara-negara lain nih, kayak di Korea. Nah, dengan perkembangan film di Korea saat ini yang mungkin kayak di Indonesia pun banyak nih orang yang nonton drama Korea dan yang lainnya. Apa mungkin Korea ini bisa jadi salah satu lokasi yang mungkin menguntungkan kayak gitu sih. Itu dari sisi bisnis bisa ke arah sana untuk storytelling-nya nanti, teman-teman. Nah, aku sampai di sini ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Sebelum kita ke machine learning-nya nih. Aku Kak mau tanya. Boleh. Jadi untuk data scientist itu tuh berlaku untuk menganalisa datanya, bukan pembuatan datanya ya? Nah, ini untuk penganalisaan datanya sih. Nah, kalau untuk kita mau ke arah ininya ya, ke arah datasetnya, teman-teman. Teman-teman bisa juga pengolahan datasetnya itu, ini jatuhnya kita hands-on sih kalau kita ke arah pengolahan datasetnya. Di sini kan banyak ya, jumlahnya 8.000. Dimana tadi dari 20 tahun ya, teman-teman. Jadi di sini kelihatan nih, oh 70%, 30%. Terus di sini paling banyak United States country-nya. Nah, TV rating ini bisa nentuin nih, TV 14, strip 14 itu nanti masuknya ke kemana untuk 14 tahun ke atas, kayak gitu. Untuk masuk general. Nah, kalau yang tadi ini contohnya lebih ke pembacaan datanya sih, storytelling-nya untuk data analytics sih. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman memang tertarik ke arah, oh teman-teman mau lebih hands-on nih, hands-on datasetnya nih, gitu. Ya, sebenarnya nggak masalah sih. Kalian bisa juga coba buat, oh kalian download dataset ini, kalian mainin datasetnya. Biasa kalau kalian tertarik ke arah situ, kalian bisa
mainin kayak Google Colab, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai Google Colab buat kalian mainin datasetnya. Atau bahkan kalian tuh bisa juga main di sini code-nya. Nah, ini kalian bisa nih langsung ambil dari sini. Atau kalian bisa nge-create notebook langsung di Kaggle. Karena tadi dataset yang aku ambil itu adalah public dataset ya teman-teman. Itu kalian bisa temuin di Kaggle. Nah, kayak gini sih. Di sini teman-teman beberapa udah banyak yang hands-on atau belum? Oh, udah banyak yang hands-on. Nah, kurang lebihnya di sini sih teman-teman bisa pakai panggil datanya. Tapi kalau dari sisi di industri ya, biasa dataset itu nggak seindah ini sih teman-teman. Kalau ini kan lebih mudah ya, kayak datasetnya ya dataset yang udah jadi. Tapi ya kalau untuk kalian mau explore dan yang lainnya sih masih oke banget buat dipakai. Kak, aku mau nanya lagi deh, Kak. Boleh. Jadi kan aku lagi internship ya sekarang ya. Dan ternyata tuh tugasku tuh ngebuat suatu report buat kebutuhan bisnisku. Yang biasanya tuh aku nge-query dari SQL, nanti dijadiin sebuah report di Metabase. Dan rata-rata itu berupa chart. Apakah itu termasuk data analisis atau lebih ke query analisis? Query engineer. Itu data analisis sih. Kalian harus nganalisis datanya. Kayak kalian nentuin juga kan chartnya yang dipakai itu apa. Iya, betul. Oh, itu termasuk data analisis juga? Iya, betul. Oh, oke. Thank you, Kak. Karena kalian harus tahu nih, oh kalau datanya itu misal, ini yang paling lumayan gampang dipakai sih ya teman-teman kalau kalian mau cari. Itu dulu namanya sih Google Data Analytics. Google Data Studio sekarang. Google Data Studio. Sekarang jadi Looker Studio namanya. Ini salah satu yang bisa dipakai buat nentuin. Nah, di sini kan ada banyak contoh ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai, kira-kira kalau untuk ini kalian bisa pakai chart yang apa gitu. Dari sini pun kalian bisa masukin data berupa CSV sih. Kalian bisa upload CSV dan kalian bisa bikinin visualisasinya dari CSV itu. Ini aku ada contoh nggak ya? Nggak. Sebenarnya ini bisa dipakai juga sih kalau kalian pemula mau belajar analisis data analisis untuk ngevisualisasiin dan storytelling. Ini bisa dipakai teman-teman. Kalian bisa tahu nih kira-kira gimana. Oh, ini kalau ini kan Google Search Console ya. Tentang Google Search Console kayak nanti pie chart itu dipakai kapan. Terus habis itu line chart itu kapan. Kak Steph, sorry ada yang tanya nih. Namanya Kak Ezra. Aku bantu bacain ya, Kak. Boleh. Itu yang diambil hanya data sampelnya aja, apa data keseluruhannya ya, Kak? Ketika dianalisis. Oke. Tetap data keseluruhan sih, teman-teman. Karena ketika kalian masukin infografis kayak gini kan jatuhnya kayak grafis ya udahan ya. Yang dilihat kan dari keseluruhan data ya, bukan dari data sampel aja.
Nah, kalau di sini nih kalian bisa masukin nih Google Spreadsheet, kalian bikin spreadsheet, kalian bisa masukin ke sini buat kalian mainin. Kan spreadsheet itu kayak Excel biasa yang kita punya ya. CSV pun bisa kita ubah jadi spreadsheet. Atau kalian bisa juga nge-upload CSV. Ini sebenarnya seru sih kalau teman kalian pada mau nyoba mainin ininya ya, dataset ini ya. Kayaknya aku lagi nggak ada data yang di sini deh. Di akun lain ada sih kayaknya. Sebentar, aku kayaknya punya data deh di sini teman-teman. Ya, nggak ada sih. Ya, itu sih kalian bisa coba dari situ macam-macam kalian bisa mainin sih sekarang kalau untuk data analytics ya. Kalau ini jatuhnya tuh kayak drag and drop, tapi kalau kalian mainnya di Python, di Colab gini, jatuhnya kalian harus ngoding dulu buat dapat sesuatu kayak gini kan. Terus dari ini harus kalian cuman kayak kalian tuh jelasin code juga nggak sih jatuhnya kayak ngeliatin code juga, ngeliatin ini juga. Sedangkan orang-orang yang akan baca grafik-grafik kalian, analisis data kalian itu mostly bukan orang yang ada di bidang tech, tapi orang yang ada di bidang bisnis, banyak kan. Nah, dari situ kalian bisa pakai Looker Studio tadi kayak contoh. Untuk kalian untuk mudah menjelaskan tentang apa yang didapat dari analisis datanya. Kayak yang tadi aku lakuin ya teman-teman. Hal ini jauh lebih mudah kalian bacakan daripada kalian buka semua datanya dari nol. Gitu. Jadi apa yang aku sudah proses, kalian cuma mendengarkan dari apa yang aku sudah proses. Jatuhnya itu sih yang ini. Nah, itu juga yang akan kalian lakukan kalau kalian jadi data analisis. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu juga sih, data analisis. Ketika kalian ngelakuin analisis sesuatu, itu pasti ada sesuatu hal yang kayak, oh kalian itu, ini spill aja ya teman-teman. Kalau misalnya ada satu dataset tentang game waktu itu. Dia itu nentuin kapan waktunya kita akan ngelakuin checkpoint. Checkpoint akan dilakukan di level 30 atau checkpoint akan dilakukan di level 45. Nah, kita nentuin dia dilakukan di level 30 atau di level 45, itu kan harus ada prosesnya ya teman-teman. Jadi kita ngelihat mulai dari user aktif saat ini berapa, user itu rata-rata ada di level berapa, terus oh ada user yang ini nggak ada yang udah berapa hari nggak buka game terus baru buka lagi gitu-gitu tuh bisa dilihat semua. Terus habis itu kita bisa nentuin tuh, oh kalau ini ditaruhin di level 45 apa yang terjadi, dan kalau ditaruhin di level 30 apa yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau kalian sampai di titik itu, data analisis itu udah lebih dalam lagi. Kalian tetap butuh bantuan machine learning, tapi nggak sedalam itu sih. Kalian butuh AI-nya sih jatuhnya, bukan machine learning-nya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Karena tadi aku udah bingung sedikit ya, machine learning sama AI-nya. Nah, machine learning itu apa sih? Kalau di machine learning, dia itu belajar dari data untuk buat prediksi. Mostly dia itu berangkat dari data, terus di-trainingkan di suatu model, baru di prediction. Nah, kalau yang dulu, pemrograman yang lama itu kan perlu hardcode rules dan lainnya. Kalau di machine learning ini nggak ada hardcode rules. Terus sistemnya juga, mesin ini akan belajar sendiri dari model yang kita pilih. Dari machine learning sendiri itu ada beberapa jenis nih teman-teman. Ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Yang paling umum dilakukan itu adalah yang supervised learning, karena supervised learning itu data-datanya udah ada labelnya. Kalau unsupervised learning itu datanya belum ada labelnya. Kalau di supervised itu biasa dilakukan klasifikasi, teman-teman. Kalau di unsupervised itu clustering.
Terus juga ada reinforcement learning. Reinforcement learning ini belajar dari trial and error. Contohnya tuh game, AI game atau robot. Kalau teman-teman sering lihat ya, kalau di sosmed gitu sering ada kayak gambar video reinforcement learning, itu mereka kayak, oh kita start dari level 1, tapi kita gagal nih di level 4. Kita harus ngulang lagi ke level 1. Itu ada punishment. Nah, terus kita ngulang lagi nih karena kita tadi gagal di level 4, mungkin sekarang kita udah bisa ngelewatin level 4, sedangkan level terakhir itu di level 10. Ketika kita udah sampai level 10, kita dapat reward. Nah, sistemnya di reinforcement itu adalah reward and punishment, teman-teman. Gitu. Kalau supervise, kita punya data, sudah ada labelnya, kita hanya akan training gitu. Kita kayak prediksi harga rumah. Oh, kita udah punya luas tanah, luas bangunan, total kamar, terus habis itu harga saat ini, total kamar mandi kayak gitu. Terus kita bisa nih nentuin dari semua data yang kita punya, ketika suatu saat ada, kita akan prediction kan, ketika suatu saat ada data baru, oh misalnya ada rumah 100 meter, kamarnya 2, kamar mandinya 1. Kira-kira harganya berapa ya? Nah, itu kita belajar dari seluruh data yang kita punya. Kalau unsupervised, itu tanpa label. Nah, biasanya kita kayak clustering pelanggan. Karena nggak ada labelnya pelanggan ini, jadi jatuhnya itu kayak ada titik-titik note kayak gitu, teman-teman. Kita nentuin, oh dia ini akan masuk ke kelas apa nih, clusteringnya pelanggan ini, kayak gitu. Berdasarkan apa yang dia lakukan sama memakai aplikasi itu kayak gitu. Nah, tadi kan machine learning ya. Terus sekarang aku tadi sempat ngomong nih, oh itu nggak sampai machine learning sih, kalau itu sebenarnya masih pakai AI aja. Nah, AI itu adalah bagian besarnya, teman-teman. Kalau dilihat di sini, AI itu bagian besarnya. Dimana ada AI yang bukan machine learning. AI yang bukan machine learning itu kayak sistem pakar. Terus habis itu ada machine learning, teman-teman, di dalam AI. Di dalam AI itu ada machine learning, di mana machine learning ini fokusnya adalah buat model yang belajar dari data. Setelah itu ada deep learning, teman-teman. Nah, kalau deep learning itu, dia lebih dalam lagi, teman-teman, dari machine learning. Dia sudah belajar dari data yang besar, udah ada jaringan syarafnya, biasanya jaringan syaraf, neural network, kayak gitu. Nah, sekarang, perkembangan sekarang, di dalam deep learning itu, ada yang namanya generative AI. Di mana generative AI itu membuat sesuatu output yang baru. Kayak kalau teman-teman main ChatGPT kayak sekarang. Dia ngehasilin output baru. Sampai di sini pasti banyak banget nih yang mau tanya. Ada yang mau tanya nggak, teman-teman mungkin? Kayaknya aku udah terlalu menyinggung jauh sampai. Oke, Kak. Ada pertanyaan dulu nih dari Kak Fikri tadi. Kak, yang buat tampilan kayak rekomendasi di e-commerce atau Spotify itu kita kah atau software engineer ya? Dan ya, maaf nih masih awam. Oke. Ini hal yang sebenarnya di industri pun ada banyak ditanyain sih, teman-teman. Ketika kita jadi kayak aku ya, kerjaanku selama ini kan machine learning engineer. Tapi kalau di industri sekarang tuh banyak orang bingung juga sih sama, oh tugas machine learning engineer tuh sampai mana, data engineer sampai mana, data scientist sampai mana, kayak gitu. Kalau dari sisiku sendiri ya, teman-teman, tugasku itu di belakang kan, kalau teman-teman mau jadi data scientist, data engineer, ataupun data scientist ataupun machine learning engineer, teman-teman itu cuman bikin logic di belakangnya, tapi yang bikinin tampilannya itu tetap front end. Gitu. Jadi teman-teman nentuin algoritma untuk dibalik itu, gimana cara merekomendasikan kayak tadi ya, kayak Spotify atau Shopee tadi di e-commerce. Itu gimana cara kalian merekomendasikan yang benar gitu, yang tepat. Nah, biasanya kalau di machine learning itu emang ada model-model tertentu buat recommendation system, teman-teman. Gitu.
Biasa bisa lihat tuh dari user behavior-nya kayak gimana, terus dari kayak ya user behavior itu mulai dari yang dia lihat, klik dia, kayak gitu. Itu menentukan sih, dia nanti akan direkomendasikan apa sama AI-nya, sama modelnya. Menjawab nggak Fikri? Oke, Kak Fikri mungkin boleh dikasih tahu aja kalau misalkan masih mau bertanya boleh open mic ya, Kak Fikri NH. Oke, mungkin selanjutnya nih Kak dari Kak Farhan Kamil ya. Ini cukup panjang. Halo Kak, saya memiliki rasa penasaran terhadap data science. Misal kita mengambil beberapa data publik, bisa dari Kaggle ataupun dari lainnya. Hal pertama untuk eh, menentukan insight itu kita harus menentukan di awal tujuannya dulu sebelum bertemu data atau kita temukan data baru menemukan insight. Lalu apakah skill bisnis akan lebih memiliki keuntungan lebih besar? Oke, oke, oke Kak. Oke Farhan. Ya, ya, ini agak kompleks sih. Kalau aku, kalau opiniku ya teman-teman, jangan pernah cari datanya dulu, baru cari kasusnya itu apa, yang mau kalian selesaiin insight-nya itu apa. Menurutku kalian better berangkat dari kalian pengen apa sih, nyelesain apa sih. Kecuali beda kalau kalian sekarang ada di perusahaan, di industri, kalian dikasih dataset, kira-kira dataset ini bisa diapain ya? Itu beda. Tapi ketika kalian memang berangkat buat kalian mencari ya, iseng-iseng cari gitu. Jangan berangkat dari itu sih, dari yang datanya kalian obrak-abrik dulu datanya di dalamnya buat cari insight apa yang bisa kalian selesaikan. Nah, kalau kalian nih misal lagi siapin portofolio buat kalian mau kerja di bidang ini, better kalian tentuinnya dari industri mana yang kalian kejar sih, teman-teman. Kalau kalian mengejar industri itu, kalian carilah industri itu kira-kira misal nih banking. Oh, industri banking nih kira-kira case-nya tuh apa aja sih yang sering dialami? Nah, dari situ kalian langsung cari dataset serupa yang bisa menyelesaikan tentang case itu tuh apa. Dari situ itu bisa jadi bekal kalian nih teman-teman buat portofolio kalian dan buat kayak kalian, oh dinilai sama recruiter lebih bagus gitu karena kalian udah pernah berangkat di case tersebut. Sama kayak yang tadi ya, kayak Kak Yara tadi kan juga jelasin kan kalau di Hactive8 kan pakai data-data yang juga emang udah terpercaya kan dari partnernya. Jadi dia biasa tahu nih banking kira-kira itu bergerak di bidang apa aja kayak gitu-gitu sih teman-teman. Itu menurutku kalian better research kayak gitu dulu sih. Berangkatnya mau ke industri apa. Nah, kalau yang tadi pertanyaan yang kedua tadi gimana Kak yang kedua Kak? Untuk yang kedua itu dia tanya apakah skill bisnis akan lebih memiliki keuntungan lebih besar? Oke. Menurutku iya. Kalau untuk data scientist ya. Menurutku iya sih. Karena data scientist itu kan bergerak di datanya ya. Kalian tahu bisnis itu jauh lebih menguntungkan kalian karena sekarang gini teman-teman. Aku pun sebagai AI engineer merasakan kalau kamu nggak tahu segi bisnisnya, kemungkinan sulit buat membuat modelnya gitu. Karena kalau kita tuh ngelihat ya saat ini ya di industri, kalau kalian tahu segi bisnisnya, kalian lebih mudah bikin model machine learning-nya atau AI-nya. Karena itu juga udah serupa sama apa yang dibutuhin bisnisnya. Kalau kalian cuman pakai, ya ini juga sih, kalau kalian berangkat dari data collab, data Kaggle di Kaggle gitu, kalian terus mainin di collab, kadang kalian nggak ngelihat dari segi bisnisnya. Kalian cuma nentuin, oh ini gini, oh ini nyari churn-nya ya, oh ini nyari ininya ya, kira-kira persebarannya gimana ya. Tapi kalian nggak aware dari sisi bisnisnya. Oh mungkin di bisnis hal ini nggak bisa dilakuin nih, kayak gitu. Ada hal-hal kayak gitu sih teman-teman. Yang bakalan kerasa langsung ketika kalian terjun ke industri. Oke. Nah, Kak, nih ada lagi nih pertanyaan mungkin
Teman-teman boleh open mic aja teman-teman karena Kak Steph sepertinya kesulitan kalau misalkan bolak-balik untuk ke slide Zoom atau ke slide presentasinya. Jadi Ya, boleh teman-teman, open mic aja. boleh nih Biar mungkin dari Kak Muhammad Bahruz Zaman. Halo Kak. kita dua arah Halo, nih teman-teman. Oke, Kak boleh mungkin apakah pertanyaannya suaranya terdengar? Kedengeran. terdengar Kak. Oke. Silahkan Kak. Ya, Kak. Jadi kemarin kan kebetulan saya ngikutin course data analis. Nah, di data analis itu kan ada 4 tujuan ya, Kak, yang kayak analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan lain-lain itu. Nah, itu apakah AI dapat menjadi asisten dalam formulating the right question di tiap phase data science workflow? Misalnya kayak otomatis mengajukan pertanyaan deskriptif sampai perspektif dari dataset yang kita masukkan. Lalu misal kalau bisa itu seberapa jauh potensi AI untuk juga memicu pertanyaan ini agar data analis atau data scientist itu tidak hanya terbantu dalam analisis tapi juga dalam menentukan arah 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 apa ya istilahnya, arah investigasi lah gitu, Oke. Kak. Oke. Ini yang kamu maksud berarti kan kayak perkembangan AI saat ini kan tadi aku juga mention ya ada generatif AI yang bisa membantu hal-hal kayak gitu ya. Iya, Kak. Nah, kalau dulu aku tuh awal aku kerja kan aku memang belum se-booming itulah generatif AI teman-teman. Jadi kerasa banget tuh karena setiap orang harus benar-benar tahu statistiknya baru bisa menentukan mana yang mau diambil. Nah, kalau sekarang kalian bisa pakai kok kayak AI itu, tapi tetap balik lagi ya, AI itu cuma membantu kalian buat tahu gambarannya kayak apa. Tapi dari sisi bisnis, kayak nentuin nih, oh ini cocok nggak ya kalau kita lakuin hal ini dari sisi bisnis kita. Dari sisi kan setiap bisnis orang tuh kan beda-beda ya, industrinya tuh beda, bisnisnya setiap itu pun beda, yang satu industri pun pasti beda di dalamnya. Apakah itu cocok atau enggak, decision making-nya tetap orang. AI cuma bisa bantuin buat kalian baca datanya, buat kalian jawab yang tadi ya, empat jenis yang ada di data analytics itu dia bisa dibantu AI. Tapi balik lagi, decision making-nya tetap di kalian. Gitu. Itu jatuhnya sama juga nggak sih sama pertanyaan orang yang sering bilang kayak AI itu gantiin manusia. Ya, bisa jadi sih, Kak. Bisa Iya jadi kan? sama hampir mirip. Ya. Ya, jatuhnya sebenarnya enggak sih. Karena balik lagi, AI akhirnya nggak bisa apa-apa kalau nggak ada orang yang nentuin mau kemana. Nah, orang-orangnya tuh kita-kita ini yang akan gerak di bidang AI, di bidang ini. Karena sekarang jatuhnya kalau engineer doang tanpa skill prompting AI, karena ada generatif AI saat ini, sama aja teman-teman kayak ya udah kamu cuma bisa engineer doang tapi kamu nggak jago buat cari nge-deep dive nih. Oh, kira-kira AI bisa bantuin apa ya dari sisi engineering-nya gitu. Gitu sih. Sekarang udah banyak banget sih di industri kayak gitu. Mulai mulai membuat AI jadi kolaborator jatuhnya. Baik, Kak. Sudah terjawab, sudah dapat gambarannya. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, aku izin masuk ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Dede, silakan Kak. Halo Kak, aku mau pertanyaan lagi. Ada 2 pertanyaan Boleh. sih. Satu yang Boleh. teknis sama satu mungkin yang experience Kakak mungkin. Jadi Boleh. aku tuh di kemarin sempat ada omongan dari kantor saya terkait tentang ETL ya. Yang dimana aku kan nyari ETL itu kan ujung-ujungnya kan jadi data engineering ya. Mm. Dan biasanya aplikasi teknis yang dipakai sama data engineering itu bisa pakai Apache Airflow. Nah, aku sedikit kebingung nih. Dari data engineer itu yang biasanya teknisnya pakai Apache Airflow,
Terus ada juga kita analisis data pakai Grafana dengan hitungannya aku kerja ngebuat suatu report gitu di database itu apa perbedaannya Kak? Itu yang pertama. Oke, satu-satu ya. Oke. Iya, iya, Grafana itu kan buat monitoring ya betul. jatuhnya. Aku juga sering pakai Grafana buat monitoring sistem. Karena kalau data engineer itu lebih dekat ke arah ke cloud-nya, ya kan? Dia ke DevOps nantinya, deket-deketnya ke arah sana lebihan. Nah, dia itu kan kayak ETL, dia kalau ETL itu kan bisa dipakai buat data quality juga kan, Iya, nentuin iya. quality datanya. Sebenarnya ini kalau kamu pakai Apache atau sebenarnya Apache itu kan juga sama ya, monitoring juga kan, dikit-dikit. Ya, dia lumayan monitoring. Betul. Aku kalau dari sisi bisnis, dari sisi industri, ini beda user sih menurutku ya. Kalau untuk monitoring, mungkin dari sisi Apache itu jauh lebih dalam buat sisi teknisnya ke data engineeringnya. Tapi kalau dari Grafana, itu biasa kan lebih ke monitoring kayak, oh sistemnya, health-nya gimana, ada crash di mana, kayak gitu-gitu kan. Oke. Jadi menurutku beda ininya sih. Mungkin kalau kamu tadi tanya kan, pakai yang mana kan, lebihan. Betul, betul. Menurutku itu beda usage sih. Kayak kalau aku machine learning engineer tapi agak aneh juga kan aku pakai Grafana di hari-hari yang biasa-biasa. Iya, iya. Ya, menurutku beda usage aja sih. Kayak kalau kamu pakai yang ke Apache itu kan lebih bener-bener technical banget ke data engineeringnya. Tapi kalau ke Grafana itu masih bisa general ke yang lain-lain. Jadi mungkin juga ada beberapa hal yang ada di Apache itu nggak ada di Grafana. Karena Grafana tuh jatuhnya lebih ke ini sih menurutku ya, lebih ke general kitanya sih. DevOps pun beberapa juga masih pakai Grafana sih sebenarnya. Oke, Kak, oke, Kak. Yang kedua, Yang kedua mungkin terkait kadang aku kan suka bikin suatu report ya buat kantorku. Yang biasanya itu kan pakai data internal dari warehouse kan. Nah, hmm, mungkin kalau dari studi kasus kakak ya, mungkin kakak ada permintaan suatu contoh data yang pengen ditampilin adalah data rekomendasi barang gitu. Tapi ada keterbatasan data, kita nggak punya informasi data mungkin bulan lalu ataupun 3 bulan lalu. Itu mungkin kalau dari pengalaman kakak, apakah data yang diminta itu di hold dulu aja atau kita nampilin data seada-adanya? tapi misal gini, kalau memang mungkin kita nggak punya, misal nih kita lihat dalam 1 tahun, bisa jadi ada 1 bulan atau 2 bulan tuh hilang kan datanya kadang. Ya, Korup atau gimana tuh kan kadang mungkin terjadi ya di industri ya ada data korup. Biasanya sih tetap dibawa apa adanya. Tapi akhirnya jatuhnya gini, kadang kita ngelakuin forecasting untuk bulan yang korup dari data sebelum-sebelumnya biar data itu terisi. Karena kalau nggak gitu kan jatuhnya datanya aneh banget ya. Kayak kok ini drastis banget nih hilangnya di sini gitu-gitu kan. betul. Biasa lakuin forecasting itu sih buat nambah datanya. Karena forecasting kan berarti kan sebenarnya nggak jauh beda ya sama bulan-bulan sebelumnya pasti. Ya, Gitu sih. Menjawab nggak? oke Kak. Jauh kejawab, sangat kejawab. Oke. Thank you ya Kak. Oke. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya tadi dari Kak Farhan ya. Boleh Kak Farhan jika ingin bertanya, silakan langsung aja. Ini Kak Farhan yang ikut Active Aid ya kayaknya. Yang tadi. Mungkin Kak Farhannya lagi ada kendala kali ya Kak. Ini aku langsung next aja, nanti kalau Kak Farhan mau bertanya lagi silakan raise hand lagi ya.
Silakan Kak Eka boleh bertanya. Halo Kak, ada Halo, suara nggak Kak? Eh, kedengeran? aku cuman pengen nanya buat apa ya keahlian machine learning ya Kak. Kan Kakak sendiri tuh udah di bidang itu ya Kak. Dan kalau boleh tahu Kakak kerja di Indonesia atau remote ke luar negeri Kak? Aku kerja di Indo kebetulan consulting sekarang, tapi dia perusahaan luar. Nah, kalau boleh tahu kualifikasi minimum itu untuk jadi seorang machine learning itu kayak gimana ya Kak? Kayak keahlian apa gitu yang harus dipunyai oleh machine learning junior gitu? Oke. Hmm, oke Kak. Eh, sebenarnya ini shifting banget sih teman-teman di sekarang. Karena aku dulu tuh berangkat dari machine learning yang kayak deep learning, data-data deep learning yang kayak image, object detection, kayak gitu. Aku mulai karir dari kayak gitu ya teman-teman. Aku kurang lebih 3 tahun berkarir sebagai AI engineer. Nah, kalau sekarang ini kan udah mulai ada generative AI kayak gitu. Shiftingnya besar banget sih teman-teman menurutku ya. Sekarang itu requirement untuk junior machine learning itu teman-teman harus bisa memahami juga tuh kayak trennya saat ini. Trennya itu dalam artian, oh kalau sekarang itu trennya jatuhnya lebih ke chatbot. Chatbot LLM, fine tuning, kayak gitu. Nah, jadinya jatuhnya kalian harus mengejar itu juga gitu loh. Kayak, sekarang bisa nggak ya ini dijadiin generatif AI? Bahkan sekarang ini arahnya udah bukan cuma generatif AI doang, tapi agentic AI. Kayak gitu. Nah, itu cuman, ya, kalau ditanya sampai seberapa yang harus kalian dalemi, ya sebenarnya kalian tahu basicnya aja sih udah oke ya teman-teman. Terus dengan tambahan skill kayak data scientist, data analisis, itu tuh juga penting sih sebagai AI. Karena aku sebelumnya aja aku juga, sebelum aku kerja ya teman-teman, aku tuh juga dilengkapin sama kayak program-program data analisis, data scientist, kayak gitu sih. Buat aku tahu dulu nih kira-kira gambaran di industri kayak apa, terus habis itu kira-kira machine learning itu gimana, karena di kuliah aja itu nggak cukup, kayak gitu. Menjawab nggak Eka? Terima kasih Kak. Udah Kak, makasih. Mm-mm. Ada lagi ya, Fen? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Eh, apakah harus memiliki keahlian untuk bisa ngoding atau kayak seperti apa namanya tadi Python ya? Hmm. Ya. Apakah harus sekali atau dasar-dasarnya aja, Kak? Terima kasih. Kalau aku bilang harus sekali, harus sekalinya itu kayak nggak ada patokannya gitu loh, sampai sedalam apa. Jatuhnya kalau kalian masih fresh grade, paling nggak kalian punyalah portofolio yang bisa nge-proof kalau kalian itu pernah ngerjain machine learning. Kayak gitu. Nanti pasti recruiter akan membahas itu sesuai dengan apa yang kalian lakuin, lihat, oh knowledge kalian sampai membuat itu kayak gimana, kira-kira prosesnya gimana dari awal sampai akhir, kayak gitu sih. Apakah menjawab? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang lain? Halo Kak, ini Halo. sebenarnya tadi Kak, aku pengen nanya lagi. Hmm, Kan tadi Kakak sempat bilang bahwa portofolio itu penting kan? penting. Nah, aku penasaran nih, portofolio Kakak yang paling mencolok itu apa Kak? Kalau boleh tahu.
Oke. Aku machine learning AI engineer. Sebelumnya machine learning engineer dan AI engineer juga ya sama. Aku sudah launching aplikasi Go Live se-Indo dan se-Malaysia juga teman-teman. Jadi aku ada satu machine learning model yang aku buat dan udah Go Live. Mungkin teman-teman udah pernah pakai. Itu aku buat dari scratch. Itu Aplikasi apa tuh, Kak? itu portofolio yang aku buat sih. Gak portofolio sih, jatuhnya udah di industri, udah Go Live. Kalau kalian ke Erafone, ke Samsung, iBox semuanya, itu kalau kalian lihat tukar tambah HP buat nentuin HP kalian grading, nah itu aku bikin itu AI-nya. Keren ya, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Portofolio penting sih. Ada lagi, teman-teman? Saya. Boleh. Kan kakak itu pasti tadi itu kan kerja remote ya. Oke. Aku kerja onsite sama remote sih sekarang. Oh, itu kalau misalkan kerja di startup luar harus bisa bahasa Inggris. Atau kalau basicnya doang bisa gak? Oke. Aku beberapa kali pindah company dan beberapa company yang terakhir itu semua full harus bisa bahasa Inggris. Karena kayak aku sempat di NGO, non-profit ya, perusahaan non-profit di bidang healthcare, itu kerjasamanya kayak sama Oxford University kayak gitu. Jadi full harus bisa bahasa Inggris sih, apalagi buat nyampein apa yang kita buat. Dan buat kita tanya-tanya apa yang diingin dibuat. Itu ya perlu sih bisa bahasa Inggris. Itu kalau itu harus pakai sertifikat gak kak? Aku sih enggak ya, karena kan kalau kalian interview yang memang harus bisa bahasa Inggris, itu kalian interviewnya kan pakai bahasa Inggris juga ya teman-teman. Pasti kelihatan dari situ sih. Jadi full interview dari awal sampai akhir itu pakai bahasa Inggris. Makasih kak udah kejawab. Oke. Ada lagi teman-teman? Mau lanjutin yang pertanyaan tadi terkait Bahasa e-commerce sama Inggris. Spotify ya. Oh oke, kirain. Gimana? Itu kita harus nguasain bahasa pemrograman lain kah buat logiknya atau cukup Python? Supaya Oke. Kalau aku ya sekarang aku full Python sih teman-teman. Kan akhirnya komunikasi sama back end sama front end yang lainnya juga lewat API ya. Jadi hit API. Kita bikinnya API-nya juga lewat Python. Jadi aku full Python sih. Menguasai yang lain tuh kayak good to have aja sih kalau buat aku ya. Karena kalau di machine learning, AI, deep learning itu pasti banyaknya di Python sih paling bagus ya saat ini. oke kak, berarti kita belajarin Python aja kayak Iya, kuasanya. aku tahu beberapa bahasa pemrograman karena kebetulan kan aku juga kuliahnya di bidang IT. Tapi akhirnya yang aku dalamin tetap Python sih. Sama paling nggak kalian punya basic knowledge buat DB-nya sih. Jadi database yang NoSQL, database SQL itu gimana cara manggilnya di Python kayak gitu-gitu sih. Oke, makasih kak. Oke. Pak, saya izin bertanya. Boleh. Nah, oke. Lebih ke arah tentang dalam portofolio gitu. Nah, ini yang pertama sih, mungkin hal yang pertama dulu basic yaitu kalau di kakak itu rata-rata atau sudut pandang sendiri kakak itu portofolio itu lebih baik kayak bentuk PDF atau bentuk website gitu. Kayak kita buat dari HTML sama CSS kayak untuk kayak serupa dengan website gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk yang kayak portofolio itu kan kayak kita harus kayak memperkaya untuk kayak project.
terus kemudian karya-karyanya kita atau dan sebagainya yang kayak terbukti, oh ini loh seorang si A udah terbukti udah punya pengalaman lewat dengan banyak proyeknya kayak gini-gini. Nah, dari proyek itu apakah kayak hanya mengikuti, oh kayak kebetulan ini saya dengan status kayak masih mahasiswa itu apakah kayak oh harus mengikuti kegiatannya dosen-dosen gitu untuk ikut project apapun kayak gitu. Nah, terus kemudian atau apakah eh, kayak oh cari-cari sendiri lewat di Google atau apapun di Google terus atau kayak rekayasa sendiri atau bagaimana Kak? Gitu sih Kak pertanyaan Oke. saya. Makasih. Oke. Aku waktu jadi mahasiswa, karena kalian itu masih dalam lingkup mahasiswa, kalian tuh masih tenang gitu loh. Apa yang kalian lakuin balik lagi, status kalian itu mahasiswa. Jadi kalau kalian gagal ya, dalam kata kalian gagal kayak nggak dapet nih yang ini, kan kalian masih punya hal utama kalian tuh sebagai mahasiswa buat belajar. Jadi waktu aku jadi mahasiswa dulu, aku coba semua hal. Jadi aku coba cari sendiri, kayak ikut online course, terus aku juga kayak ikut ya magang, aku juga ikut kayak project dosen, jadi tes, jadi skripsi kayak gitu. Jadi semua hal aku coba. Tapi nentuin industri itu lumayan berat sih teman-teman. Jadi nentuin industri mana yang akan kalian pilih nantinya saat kalian bekerja. Karena kan berarti portofolio kalian itu paling nggak banyak di industri itu ya, sebagai proof-nya gitu. Nah itu lebih berat di situnya sih. Tapi kalau untuk kalian gimana cara kalian bangun portofolionya, ikutin dulu aja semuanya. Jadi menurutku sih nggak ada batasan ya buat kalian belajar itu di mana aja. Itu sih. Karena kalau aku tipe orang yang nggak mungkin aku ulang gitu loh belajarnya sendiri. Aku lebih suka mengulang belajarnya lagi itu kalau ada yang dampingin kayak gitu. Karena kan itu preferensi orang. Tapi kalau dari sisiku sendiri, aku lebih suka kalau belajarnya yang aku ulang itu tuh ada yang mendampingi teman-teman. Kayak ya ada yang lawan bicaranya, bisa diajak omong, bisa tahu case langsung, kayak gitu-gitu sih. Di sisi lain kalian nambah networking, di sisi lain kalian juga nambah ilmu itu, kayak gitu. Dan kalau kalian ikut, kalau kalian ditanya sama recruiter ya, itu biasa kalian back to basic teman-teman ditanyanya. Awal itu pasti kalian lagi tanyain, apa sih itu AI, apa sih itu machine learning? Pasti kayak gitu tuh muncul. Kayak gitu. Jadi benar-benar sebenarnya kalian ngikutin online course kayak gitu-gitu, course-course online gitu tuh bantu kalian buat nginget semuanya dari awal lagi sih teman-teman, menurutku ya. Gitu sih. Kira-kira menjawab nggak? Oke, menjawab Kak. Makasih banyak. Oke. Udah lagi teman-teman? Aman nih. Oke, Kalau kalau nggak waktunya tinggal 10 menit lagi, mungkin boleh dilanjut dulu, Kak. Oke. Nah, kalau untuk analisis data di bisnis, itu biasanya kayak gini teman-teman. Mulai dari kayak mengurangi gimana sih resiko keputusan yang salah. Terus untuk membuka peluang baru berdasarkan tren pasar saat ini kayak gimana. Meningkatkan efisiensi untuk operasionalnya, biar semuanya tuh lebih efisien operasionalnya. Nah, itu ada contoh nih, kayak Uber kita bisa prediksi loh permintaannya. Jadi bisa penyesuaian harga otomatis gitu. Kayak tadi yang aku lakuin juga ya, tadi ada yang sempat nanya kan portofolio terbesar apa sih yang aku lakuin. Nah, itu juga sama, itu untuk otomatisasi sesuatu. Jadi biar proses operasionalnya tuh lebih efisien. Terus tadi juga Shopee, kayak kita rekomendasi produk tadi ya, itu bisa meningkatkan penjualan, engagement itu kayak gimana. Oh dengan kita ngasih promo, dengan kayak Harbolnas, hari belanja online nasional kayak gitu.
Nah, untuk banking gimana? Oh, banking itu kita bisa nih dengan deteksi fraud untuk ngurangin kerugiannya, kayak gitu. Itu bisa dari sisi bisnisnya kalian bisa ngarahin ke situ karena itu pasti singgungan banget sih sama bisnis, teman-teman. Nah, untuk perkembangan skill, kalian tuh bisa ngelakuin ini, teman-teman. Kalian bisa ngolah data yang kita bisa kalian bisa nyoba ngolah data, bersihin data, biar dia itu bisa berguna kayak gimana. Kalian bisa nyoba visualisasi untuk komunikasi insight, storytelling, kayak gitu. Kalian juga bisa nih lakuin machine learning buat kayak tadi ya, otomatisasi untuk ngecek otomatisasi itu di mana aja yang bisa kalian lakuin, prediksi. Sebenarnya kalian tuh nentuin otomatisasi itu bisa dengan sehari-hari sih, teman-teman, kayak oh, sehari-hari harus kayak gini terus ya, berulang nih. Ini harusnya bisa nih digantiin sama AI, kira-kira apa ya? Nah, itu kalian bisa tuh bikin portofolio kayak gitu. Nah, terus kalian juga bisa nih mulai dari dataset yang kecil, kayak Kaggle, untuk belajar, atau langsung ke lihat sehari-hari, kehidupan sehari-hari kayak gimana, yang mana yang bisa diotomatisasi. Terus bisa ikut pelatihan-pelatihan untuk dapat perkembangan data terkini, karena menurutku sekarang itu tuh semuanya cepet banget, teman-teman, perkembangan AI. Kalau kalian nggak ada di bidang nggak ada di industri itu, kayak perkembangannya itu benar-benar signifikan gitu loh. Apalagi sekarang itu kan udah agentic AI ya, udah nggak generatif doang, tapi udah agentic rata-rata di industri. Kayak gitu sih, teman-teman. Mungkin itu ya dari aku semua. Kita mungkin bisa sesi tanya jawab ya. Kita masih ada waktu kan ya, Kak? Masih, Kak. 5 menit lagi. Boleh. Saya Kak, Gitu. saya mau tanya lagi. Boleh, Kak. Kan mungkin kalau skill kan yang utama paling bahasa, terus pemahaman dasar AI, terus apalagi? Soalnya aku kan masih awam, jadi kurang tahu. Oke, bahasa itu maksudmu bahasa apa nih? Bahasa Inggris? Ya, Inggris. Oke, bahasa Inggris iya, karena kalian pasti baca dokumentasi banyaknya bahasa Inggris. Terus habis itu pemrograman. Kalian harus iniin pemrograman ya. Terus habis itu pengolahan data. Sama pelajarin industrinya. Itu sih, Eka. Kalau itu apa pemrograman Python doang kan? Python sama ke arah database sih, Eka, kalau mau. Karena sebenarnya sebagai AI engineer pun aku tuh ngerambah ke data, terus lama-lama belajar juga ke DevOps, MLOps, dan yang lain-lain. Tapi kalau untuk awal kalian mau mulai, itu kalian bisa main di data, terus database, terus di Python sih. Database kayak ya udah yang si SQL dulu aja, jangan yang NoSQL kayak gitu. Gitu sih, Eka. Aman ya, Kak? Terima kasih Kak udah jawab. Oke. Mungkin aku masih belum kedengeran Agung suaranya. Halo, tes. Oke. Izin tes. Tadi kan saya ngeliat diagram learning dan segalanya gitu. Diagram. Yang soal tadi slide ke berapa tadi ya gitu. Terkait machine learning, AI dan deep learning. Oke. Di real program realnya itu apa aja gitu. Gimana tadi? Agak putus-putus nih di aku, di yang lain putus-putus nggak ya? Iya, Kak. Kak Agung mungkin boleh diulang, Kak? Ya, bisa diagram yang ini, Kak. Yang halaman 11 Kak, coba. Yang ini bukan?
Yang halaman 11 Kak, coba. Mungkin yang dia maksud diagram yang halaman 11. Oke, 11. Ini. Enggak, yang tadi Kak, yang tadi machine learning tadi. Oh, yang ini. Ya betul. Nah, itu contoh-contohnya apa aja Kak ya di program real gitu Kak. Nah, terus yang kedua itu kan data analis itu bersinggungan sama matematika ya. Kalau yang nggak jago matematika gimana ya Kak ya? Oke. Oke, contoh-contohnya ya. Kalau AI itu kayak tadi aku sebut ya, ada AI yang bukan machine learning kayak sistem pakar. Jadi kalau AI kan kecerdasan buatan ya, IoT itu masuk AI. Tapi nggak singgungan ke machine learning juga bisa IoT gitu. Terus habis itu kalau machine learning tuh ya yang kayak tadi ada clustering, klasifikasi gitu. Kalau deep learning itu udah pakai neural network kayak NLP, computer vision kayak gitu sih. Nah, terus tadi yang kedua itu kan kalau nggak jago matematika ya. Aku kalau sekarang ya teman-teman, jatuhnya kalian kebantu dari adanya ChatGPT dan yang lainnya sih. Minimal kalian tahulah caranya kalian buat ganti parameter. Minimal itu. Nggak perlu kalian tahu matematikanya dari awal. Karena udah ada library kan yang handle. Tapi kalian tahu parameter itu kalau diisi isi angka tertentu itu dampaknya apa. Kayak gitu. Kalau dulu aku beneran dari linear algebra semua dibedah. Kalau sekarang kayaknya nggak segitunya sih teman-teman. Bagus banget kalau kalian mau belajar dari awal ya, karena jatuhnya kalian benar-benar bisa bedah AI-nya, bedah machine learning modelnya, kalian bisa bedah code-nya lah. Tapi kalau kalian nggak 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 mau sampai ke sana, sebenarnya juga nggak apa-apa karena udah ada kayak ini ya, kayak library-library yang udah ada. Jadi kalian tinggal pakai kan. Tapi kalian yang perlu kan kalian adjust tuh parameternya. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Boleh nanya lagi Kak? Boleh, boleh. Misalnya mau belajar di prakteknya itu ada lab-lab yang free yang bisa kita buat latihan nggak Kak terkait materi kita? Oke. Kalau Kaggle tadi data kalian bisa pakai dataset yang ada di Kaggle sih kalau mau nyoba-nyoba. Tapi kalau kayak yang free-free lainnya sih biasa langsung mainnya di datanya sih data public doang gitu. Tapi yang lainnya cari-cari sih biasanya. Gitu sih. Iya. Oke. Oke Kak, karena waktunya udah habis nih, kayaknya teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa Kak Steph untuk share Kak sosmednya apa nih, biar teman-teman nanti bisa eh, komunikasi lagi sama Kak Steph di sosial media ya. Sorry ya teman-teman, karena waktunya udah mepet nih, nanti teman-teman juga nggak bisa istirahat kalau belajar terus sama Kak Steph. Kalian bisa nge-add LinkedIn ku aja ya teman-teman, Stefani Dwi Utomo. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Steph. Semoga ilmu yang Kak Steph berikan dapat membantu teman-teman nih yang tadi masih penasaran mengenai data science atau data analytics ya. Nah, untuk teman-teman mungkin kalau misalkan nanti masih pengen gitu ya belajar mengenai data science atau data analytics, boleh banget deactivate. Dua-duanya ada programnya kita kebetulan ya. Ya, betul. Oke, thank you Kak Steph atas waktu dan pembelajarannya hari ini ya Kak. Thank you, Kak. Thank you semua. Sama-sama, Kak. Oke, teman-teman, kita akan langsung lanjut aja kali ya. Karena tadi juga udah aktif banget nih teman-teman aku lihat. Aku mau kasih hadiah untuk
4 orang teraktif hari ini, tapi harus sampai, akhir sesi ya. Jadi nanti di akhir sesi akan aku umumin siapa aja yang patut untuk mendapatkan, hadiah dari Hactivate, yaitu berupa free online course Udemy by Hactivate. Jadi nanti akan dikirimkan via email dari tim kami. Nah, nanti untuk teman-teman yang beruntung akan diumumkan di akhir acara, gitu. Oke, mungkin langsung aja nih, kita panggilkan Kak Yara, karena tadi teman-teman juga di Mentimentor udah banyak yang nanya, dan kalau misalkan teman-teman mau tanya di kolom chat boleh banget, masih boleh juga kalau misalkan mau open, mic boleh banget ya. Oke, halo Kak Yara, apakah sudah siap, Kak? Kak Yara? Hal halo. Udah. Oke, halo Feni dan teman-teman yang lain gimana? Udah puyeng gitu nggak? Udah agak pusing ngedengerin belajar data science sama data analitik di malam ini. Masih Oke, aman, Kak. Masih masih aman. aman Kak, ya. malah makin semangat karena udah dapat ilmu-ilmu baru nggak sih? Oke. Oke, kalau gitu mungkin setelah tadi kita kenalan dengan data science dan data analitik gitu ya, kita kenalan dulu sama Hactivate-nya dan apa saja gitu. Karena tadi cukup banyak ya yang nanya kayak, "Kak, kalau cari kerja gimana ya kalau switch karir?" Gitu. Terus habis itu, portofolionya bisa didapat nggak ya? Kayak gitu. Nah, next lagi kita, mau info terkait perjalanan Hactivate gitu. Hactivate tuh sudah ada dari 2016, jadi ini udah ulang tahun yang ke-9, jadi mau jalan 10 tahun dengan total student-nya tuh lebih dari 4.600. Jadi karena kita ada batch-nya setiap bulan, maka ini student-nya akan bertambah terus, begitu pula dengan alumninya. Dan alumni yang sudah placement job atau sudah dibantu pencarian kerjanya. Untuk total, mitra hiring kami itu juga, semakin hari semakin bertambah ya, total lebih dari 1.000 dengan gaji rata-rata itu di 8 juta. Ini beda-beda ya teman-teman, kalau, gaji itu bisa dilihat dari company-nya, posisi, kemudian, historical posisinya teman-teman, kemudian, eee, background-nya seperti apa gitu. Nah, untuk growth salary-nya di Hactivate itu lulusannya di 89,6%. Nah, ada apa aja sih programnya gitu? Boleh di next? Nah, di Hactivate itu sebenarnya fokusnya ada 2 program, ada bootcamp sama training and certification untuk profesional IT. Nah, untuk yang bootcamp sendiri kami ada 2, ada yang full time bootcamp sama, night bootcamp. Kebetulan ada dua-duanya ya untuk data science dan data analitik. Jadi kalau full time bootcamp itu belajarnya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6 sore. Itu sudah include semuanya termasuk machine learning, data engineer, data analis sama data science-nya itu sendiri. Tapi kalau untuk yang comprehensive data analitik yang malam itu fokusnya hanya data analitik saja. Nah, kalau program yang lain kita ada full stack JavaScript, kemudian kalau yang Night Bootcamp ada digital marketing sama back end Golang, kayak gitu. Belajarnya kurang lebih itu, 3 sampai 4 bulan tergantung dari programnya, paling singkat itu di digital marketing itu 2 bulan. Nah, untuk yang sudah profesional atau misalkan kayak, "Oh, aku mau coba-coba juga," gitu ya, bisa juga short course di Hactivate itu ada kita jalan namanya PMPC atau Professional Project Management Certification untuk, persiapan sertifikasinya teman-teman. Kemudian yang kedua ada pentest yang untuk cyber security, kayak gitu. Nah, boleh di next. Apa saja sih, yang dipelajari di data science? Teman-teman mungkin bisa screenshot gitu ya kalau misalkan teman-teman mau membandingkan, dengan yang lain. Kalau data science itu 3 bulan teman-teman, belajarnya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6 sore. Betul-betul belajar dari fundamental, cuman memang pace-nya agak cepat ya kalau bootcamp. Jadi dari fundamental Python, kemudian, statistik, data visualization, data engineer tuh semuanya dipelajari pada data science. Kalau data analitik, boleh di next, kalau data analitik itu, eee, pecahan-pecahannya gitu. Jadi pecahannya dari data science. Jadi teman-teman belajarnya
Kalau di data analitik tidak dapat machine learning, tidak dapat data engineer gitu. Jadi betul-betul dapatnya hanya data analitik saja. Nah, fasilitas yang didapat termasuk adalah karir fasilitas yang didapat itu adalah karir service. Nah, ini adalah most job popular yang biasanya lulusan-lulusan Hactivate itu jadi apa gitu ya di company. Jadi misalkan kayak data science. Lulusnya tuh bisa jadi data science, data analyst, data arsitek, machine learning engineer gitu ya. Kalau lulusannya adalah data science karena dapatnya kompleks gitu. Tapi kalau misalkan cuma data analitik, biasanya lulusan-lulusan Hactivate itu jadi data analitik atau bisnis analis saja gitu. Nah, selanjutnya yang pasti teman-teman tanyakan tuh kan adalah bantuan pencarian kerjanya ada atau enggak ya di Hactivate. Jadi kalau boleh bercerita sedikit, di Hactivate itu ada 2 kurikulum teman-teman. Ada kurikulum teknikal dan kurikulum non-teknikal. Kurikulum teknikal itu termasuk tugas, jadi kita sebutnya adalah graded challenge, ujian, milestone, final project, itu semuanya teman-teman dapatkan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, kurikulum non-teknikalnya itu kita ada karir sama engineering empathy. Kalau karir itu didapat pada saat teman-teman belajar sampai teman-teman lulus. Kalau teman-teman belajar itu dapat CV and resume preparation, interview coaching, body system, karir coaching gitu ya. Kalau teman-teman lulus itu dapat placement job, kemudian job portal, sampai pendampingan karir, sampai H+1 bulan studentnya lulus gitu. Nah, boleh di next. Gimana sih, sebelum ke pembayaran ya. Jadi aku infoin dulu, sebelum ke pembayaran, mitranya Hactivate itu apa saja. Jadi in this economy, teman-teman pasti agak worry gitu ya, kira-kira aku dapat kerja atau enggak ya gitu setelah ikut bootcamp. Jadi yang pertama, mitra kita lebih dari 1.000 gitu dan itu banyak sektor, bukan cuman startup. Jadi ada fintech, BUMN, FMCG, kemudian bank gitu ya. Dan itu industri yang tidak akan ada matinya gitu. Nah, kemudian teman-teman itu nanti porto dan CV-nya kita akan distribute dan rekomendasikan ke mitra-mitranya Hactivate gitu. Kalau sudah belajar, kemudian fasilitasnya sudah teman-teman dapat, yang pasti teman-teman akan bertanya adalah harga. Boleh di next? Dan metode pembayaran. Sebelum ke situ, ini aku mau kasih lihat gitu ya, gimana senengnya belajar di Hactivate gitu. Jadi kalau next lagi, jadi di Hactivate tuh ada yang di Pondok Indah sama yang di BSD. Kalau misalkan lebih dekat ke Pondok Indah silahkan, kalau lebih dekat di BSD silahkan, tapi kalau misalkan tidak dekat dua-duanya, teman-teman bisa ambil remote dan aku bisa pastikan teman-teman fasilitasnya sama seperti yang offline. Nah, karena tadi sudah ngobrol, ada yang tanya SNPL gitu ya. Jadi di Hactivate itu bukan harus bayar lunas, tidak. Tapi ada beberapa pilihan metode pembayaran yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama itu ada upfront reguler, jadi lunas bertahap. Ada pembayaran tahap 1 dan pembayaran tahap 2. Kemudian ada ISA atau Income Share Agreement, di mana untuk ISA ini teman-teman ada beberapa filtering di awal. Jadi misalkan usianya tuh maksimal 29 tahun, lulusan D3 IT atau S1 semua jurusan, domisilinya di Jabodetabek gitu. Jadi kalau SMA, SMK, mohon maaf belum bisa untuk daftar Hactivate dengan metode pembayaran ISA. Nah, alternatifnya itu kita ada cicilan 0% dan SNPL. Nah, yang tadi ditanyakan kan aku penasaran Kak dengan SNPL. SNPL itu adalah mencicil ke financial partner-nya Hactivate dengan tenor paling lama adalah 16 bulan. Jadi, pada saat 4 bulan pertama, teman-teman hanya membayar biaya adminnya saja, kemudian baru mencicil dengan nominal besar di bulan ke-5 setelah teman-teman lulus di Hactivate. Kayak gitu. Jadi mirip ISA, cuman bedanya kalau SNPL itu cicilannya ke financial partner, tapi kalau ISA itu cicilannya ke Hactivate gitu. Oke, boleh di next. Ini special offer buat teman-teman yang ikut, boleh di screenshot gitu ya. Tapi ini maksimal di 7 hari setelah kita workshop.
Jadi untuk yang full time data science, yang di kampus Pondok Indah sama remote online itu potongannya adalah 10 juta. Kemudian kalau yang di night bootcamp untuk comprehensive data analytic itu potongannya adalah 4 juta. Ini bisa dengan metode pembayaran cicilan atau lunas. Tapi kalau ISA itu harganya tidak mengikuti harga yang ada di sini. Jadi kalau ISA itu adalah fixed price gitu. Boleh di next atau kita langsung oh ya, ini tadi ya yang aku infoin. Ini aku share juga apa namanya linknya di kolom chat. Siapa tahu teman-teman nanti agak gak bisa scan barcode. Jadi sekarang kita ada scholarship yang aku infoin di awal untuk yang data science hanya ada scholarship WIT atau Women in Tech buat yang perempuan. Jadi automate kita kasih scholarshipnya adalah 10 juta. Kemudian kalau yang night bootcamp itu tes dulu, kemudian kita akan nilai. Nah, nanti skemanya berapa itu teman-teman bisa dapat email setelah teman-teman tes. Jadi ada 3 skema untuk scholarship night bootcamp. Ada yang full cover 100%, kemudian parsial 50%, dan parsial 30%, kayak gitu. Untuk tesnya adalah logic dasar dan growth mindset test. Jadi bukan tiba-tiba kita kasih scholarship, enggak, tapi harus teman-teman tes dulu. Gitu. Nah, untuk menuju tes, di Hacktivate tuh ada namanya free 1 jam belajar. Sebenarnya ini bukan syarat scholarship sih, cuman setidaknya teman-teman ada gambaran sedikit gitu ya, bagaimana belajar di Hacktivate. Ini boleh teman-teman scan dan boleh teman-teman ikuti di semua programnya. Tapi harus datang ya, jadi jangan cuma daftar doang. Ini free, ada full stack JavaScript, data science, data analytic, kemudian digital marketing, back end Golang, kayak gitu. Aku ini ya linknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di Menti ada? Oke. Kak, bootcamp di Hacktivate itu mahal karena bootcamp-nya atau job connector-nya. Terus untuk scholarship-nya apakah yang masih sedikit pengalaman ada kemungkinan lolos? Oke. Pertama, dikatakan mahal itu karena apa? Karena harga mungkin ya. Kita bisa kasih alternatif lainnya. Misalkan teman-teman bisa daftar lebih cepat, atau teman-teman bisa mencicil, atau teman-teman bisa ikut income share agreement atau ISA yang dibayar setelah lulus. Bisa teman-teman sesuaikan. Dan di Hacktivate itu mulai dari pengulangan fase, kemudian mentoring, sampai job connector itu tidak ada penambahan biaya. Jadi ya udah pure yang teman-teman bayarkan di awal itu yang teman-teman keluarkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya di atas sorry yang nomor 1 kalau yang belum terus untuk scholarship apakah yang masih sedikit pengalaman ada kemungkinan lolos? Ya tergantung nilainya, aku juga gak bisa bilang ada kemungkinan lolos atau enggak, karena semuanya itu based on nilai, dan kita cukup transparansi terkait scholarship-nya. Kita tesnya tuh menggunakan aplikasi namanya Quillgo. Teman-teman nanti tes di situ open cam, kemudian nanti teman-teman di-record untuk tesnya, kemudian nanti nilainya keluar. Kita nilai dan nilainya keluar, kemudian kita umumkan. Jadi tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun. Kalau misalkan dirasa kurang pengalaman tapi teman-teman bisa dan belajar, ya mungkin aja kayak gitu. Jadi dicoba dulu. Kalau ikut SNPL kan bayarnya cicil setelah sudah bekerja. Lalu bagaimana kalau nggak dapat kerja, Kak? Ingin ikut tapi takut kesusahan bayarnya. Oke, bedanya ISA dan SNPL itu adalah di tenor sama cara mencicil. Kalau SNPL itu pada saat 4 bulan pertama teman-teman belajar di Hacktivate tetap membayar. Tapi memang biayanya adalah kecil, jadi cuma ratusan ribu, bayar biaya adminnya aja. Tapi kalau ISA, eh, cicilnya itu setelah teman-teman dapat kerja atau teman-teman lulus dari bootcamp. Nah, kalau di Hacktivate, rata-rata teman-teman lulusannya itu 45 sampai 60 hari sudah dapat kerja. Kalau lulus ya.
Nah, tapi kalau 3 bulan belum dapat kerja gimana, Kak, dari Hactivate? Nah, di Hactivate itu ada namanya PIP atau Performance Improvement Plan, di mana teman-teman akan dievaluasi kembali. Kira-kira nih kenapa sih nggak dapat kerja gitu ya? Apa dari segi teknikalnya kah yang kurang? Apa dari segi soft skill-nya gitu? Kalau dari segi teknikal yang kurang, biasanya teman-teman akan dikasih source belajar, akan dikasih project sama tim akademik supaya teman-teman bisa gitu pada saat mengerjakan technical test. Tapi kalau yang kurang adalah soft skill, nanti yang in charge adalah tim karir. Jadi teman-teman mau ke interview lagi, latihan presentasi lagi, kayak gitu. Kak, bedanya data science sama statistika apa? Oke, kalau ini kayaknya salah ya nanyanya di aku, tapi mungkin aku bisa bantu kirim silabus ke teman-teman, atau teman-teman bisa download ke websitenya Hactivate kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih detail apa saja, yang dipelajari di data science dan data analytic, gitu. Mungkin dari aku cukup, Feni, aku kembalikan lagi ke Ada Feni ya? pertanyaan Kak di atas Oh, sorry. sorry dari Kak Kiki. Kak, ini semua programnya ada batasan usia maksimal kah kalau di atas 35 tahun tanpa background IT apakah bisa ikut? Oke, kalau programnya itu kami tidak ada batasan, usia Kak Kiki. 2 batch terakhir kalau aku nggak salah inget ya, itu ada yang rela dia unpaid dari kerjaannya untuk ikut bootcamp, gitu. Tapi memang kalau misalkan lebih dari 35 atau 36, agak lebih slow untuk bantuan pencarian kerjanya, karena kan di Indonesia terkendala usia ya. Tapi teman-teman itu kan nanti, akan dikumpulkan dengan alumni-alumni Hactivate dari batch awal sampai yang baru lulus, di situ biasanya sering dapat kerja yang remote, di luar negeri, kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau ikut bootcamp-nya boleh banget, dan kalau lulus pun juga akan tetap dapat karir service, gitu. Kak, Hactivate yang ada di Surabaya nggak ada beasiswanya. Iya, belum ada Kak sekarang. Hactivate itu untuk offline ada di BSD Tangerang, sama di Jakarta Pondok Indah ya, Kak Badrus. Kalau Kak Badrus sekarang domisilinya di Surabaya, mungkin Kak Badrus bisa ambil yang remote, gitu. Oke, ada lagi kah pertanyaannya? Oke, jangan lupa teman-teman bisa ikut 1 jam belajar, untuk tahu gimana cara belajarnya di Hactivate dan teman-teman dapat, experience gitu ya. Oke deh kalau gitu aku balik lagi ke Penny ya. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Kak Yara. Wah, teman-teman aktif banget ya ternyata sampai akhir ya. Oke. Ini ada apa nih? Oke, sorry sorry. Oke. Nah, tadi Kak Yara udah share ya mengenai Hactivate dan, gimana sih metode pembayaran ataupun, gimana ada apa aja sih programnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman masih mau bertanya-tanya sama Kak Yara atau masih ada yang mau, didiskusikan langsung gitu ya sama Kak Yara mengenai metode ataupun apapun, boleh banget teman-teman untuk, apa namanya, untuk chat ke Yara, atau, chat ke aku, nanti aku bantu, share nomor teman-teman ke Kak Yara atau ke tim admission lainnya. Nah, tadi aku udah janji ya bakal kasih, hadiah untuk peserta teraktif pada malam hari ini. Ini karena aktif banget, aku mau nambahin 2 orang lagi nih. Jadi tadi yang 1, 2, 3, 4, 5, aku tambahin 2 lagi. Oke. Oke, Kak Ica boleh dibantu nanti untuk di-share nama-namanya ya. Oke, pemenangnya untuk peserta teraktif pada malam hari ini yaitu ada Kak Dede Remo, lalu ada Kak Farhan Kamil, lalu Kak Fikri NH, Kak Farid Fadilah, lalu juga ada Kak Muhammad Badrus, dan yang terakhir ada Kak Kiki. Selamat untuk para pemenang. Nanti boleh chat admin atas nama Kak Riri atau Kak Ica. Nanti tulis nama, email, dan nomor telepon teman-teman. Nah, untuk sertifikat juga
besok nanti akan aku kirimkan melalui email, paling lambat hari Senin, tapi kita usahakan besok sudah dikirim ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang menunggu sertifikat ataupun menunggu hadiahnya paling lambat, di hari Senin, gitu. Oke, mungkin, selanjutnya kita akan foto-foto dulu kali ya. Mungkin boleh teman-teman untuk open cam dulu nih. Kapan lagi nih foto-foto bersama Kak Stefani? Yuk open cam. Boleh atau mau dimasukin ke Instagram, tag Hacktivate, boleh banget. Ih, ganteng-ganteng, rame nih yang ganteng. Oke. Oke, udah siap semua? Kak Dian, Kak Daniel, atau Kak Lim, Kak Muhammad Fauzi, Kak Kiki, mungkin Kak Niko. Ayo pemenang-pemenang mungkin mau pada on cam juga. Boleh, boleh. Ayo nih yang cantik mana? Masa Kak Zahra doang nih yang on cam? Yuk, yang lain ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, Kak Ica, boleh dibantu, Kak? Oke, Oke. semuanya on cam ya. 1, 2, 3. Boleh Lagi, lagi? Kak. 1, 2, 3. Oke. Oke. Thank you, Kak Ica. Oke, teman-teman, karena berhubung waktunya sudah habis dan teman-teman tadi juga sudah belajar banyak ya sama Kak Stefani dan juga udah mendalami apa itu Hacktivate dan juga udah tahu nih metode pembayaran, programnya apa aja. Jadi nanti dari pembelajaran yang Kak Stefani berikan, mungkin kalau misalkan teman-teman masih pengen belajar, pengen join di Hacktivate, boleh banget kontak Kak Yara atau kontak aku dan Hacktivate. Nanti kita akan berikan teman-teman diskusi apa sih program yang cocok buat teman-teman atau metode pembayaran apa sih yang cocok untuk teman-teman gitu. Mungkin acara hari ini sekian aku akhiri. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya, rame banget. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat karena lagi banyak rame ya, hujan dan lain-lainnya. Oke, jangan lupa absen ya teman-teman. Akhir kata, aku Feni pamit undur diri. Selamat istirahat teman-teman, sampai berjumpa di event Hacktivate selanjutnya. Bye-bye.